Ini dia cara, syarat, dan jadwal Pantarlih pada Pilkada 2024. Wah, kira-kira apa aja ya persyaratannya? Sebelumnya kami hendak mengucapkan terima kasih karena telah klik video ini. Semoga bermanfaat, silakan simak sampai akhir ya. Akan tetapi jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Dunia Kuliah dan Beasiswa supaya kamu mendapatkan banyak informasi seputar Pilkada. Langsung aja kita bahas, ini dia cara, syarat, dan jadwal Pantarlih pada Pilkada 2024. Sebenarnya apa sih Pantarlih? Jadi Pantarlih adalah badan pelaksana pemilu yang berada di bawah tingkat desa atau kelurahan atau di lingkungan tempat pemungutan suara berada. Lalu bagaimana sih pendaftaran Pantarlih? Nah, berdasarkan pasal 52 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022, pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih. Adapun masa kerja Pantarlih Pilkada 2024 mulai dari 24 Juni hingga 25 Juli 2024. Lalu berapa sih jumlah Pantarlih yang dibutuhkan? Pantarlih berjumlah 1 orang untuk 1 tempat pemungutan suara atau TPS. Sedangkan apabila jumlah pemilih dalam 1 TPS lebih dari 400 orang, maka KPU Kabupaten atau Kota dan Panitia Pemungutan Suara akan mengangkat 2 Pantarlih untuk TPS tersebut. Lalu di nomor 4, tentang jadwal pendaftaran Pantarlih Pilkada 2024. Nah, jadwal pendaftaran Pantarlih Pilkada 2024 telah diatur dalam Keputusan KPU nomor 638 tahun 2024. Berdasarkan keputusan tersebut, berikut ini adalah jadwal pendaftaran Pantarlih Pilkada 2024. Pengumuman pendaftaran pada 13 hingga 17 Juni. Penerimaan pendaftaran pada 13 hingga 19 Juni. Penelitian administrasi pada 14 hingga 20 Juni. Pengumuman hasil seleksi yakni 21 hingga 23 Juni. Penetapan nama hasil seleksi yakni 23 Juni dan akan dilantik pada 24 Juni. Lalu apa saja sih syarat pendaftaran Pantarlih Pilkada? Pertama, kamu harus merupakan warga negara Indonesia. Kedua, kamu berusia paling rendah 17 tahun. Ketiga, berdomisili dalam wilayah kerja. Keempat, mampu secara jasmani dan rohani. Kelima, berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Keenam, tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota parpol paling singkat 5 tahun. Lalu apa saja sih dokumen pendukung untuk mendaftar sebagai Pantarlih? Pertama, surat pendaftaran, format disediakan ya. Kedua, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. Ketiga, surat keterangan sehat jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik disertai hasil pemeriksaan kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Keempat, fotokopi ijazah terakhir. Kelima, surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa calon Pantarlih tidak menjadi anggota parpol, tidak memiliki penyakit penyerta, dan sehat secara rohani. Format surat disediakan. 6. Daftar riwayat hidup. Format disediakan, dilengkapi pas foto berwarna 4x6 cm. 7. Surat keterangan parpol bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota parpol paling singkat 5 tahun. 8. Surat pernyataan bermaterai bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh parpol tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Kemudian bagaimanakah cara mendaftar Pantarlih pada Pilkada 2024? Nah, kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih Pilkada 2024 dibuat dalam 2 rangkap untuk disampaikan secara fisik dengan rincian sebagai berikut. 1 rangkap diserahkan kepada PPS dan 1 rangkap salinan sebagai arsip Pantarlih. Kemudian, kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih dalam bentuk fisik dikonversi menjadi bentuk digital dengan cara dipindai atau difoto. Kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui PPS untuk diunggah ke Siakbar. Nah, itulah cara, syarat, dan jadwal Pantarlih Pilkada 2024. Gimana, kamu udah siap untuk menjadi Pantarlih? Terima kasih sudah menyimak, semoga harimu menyenangkan.